Baik Mas. Sehat Mas Kok? Sehat. Si Aki-Aki nitipin ini nggak? Sesuatu? Nitipin kayaknya. Apaan Tapi tuh? kartu kredit. Iya. Nggak nitipin uang? Enggak Mas, dia nitipin. Aki bener Kartu dah. kredit ya. Itu saya mau bayar utang. Nitip Aki-Aki. Enggak tuh Mas. Ini baru utang pakai ini aja. Nah, ini dia nih. Itu radio jadul ya Pak? Iya nih. Keren ya. Kita nggak boleh lupa sama radio. 11 September itu hari radio. Jadi radio itu juga punya jasa yang besar waktu zaman revolusi, Iya. ya kan, kemerdekaan. Ini jasa ini. 11 Bung September Tomo, 45 ya. Iya, Bung Tomo juga waktu menyiarkan mengobarkan masyarakat Surabaya untuk bertempur melawan Inggris juga radio, Iya, benar. lewat radio. Iya betul Pak. Ya kan, ini radio banyak jasanya nih. Berarti Selebriti atau musisi bisa terkenal juga berkat Lewat radio. radio, Lewat bener, radio. Mas, bener. Karena musik itu harus diperdengarkan lewat radio. Sebelum ada media-media lain, inilah juaranya. Cikal bakalnya. Iya. Jasanya Gitu. besar nih. Ini ngomong nyala Mas. Nyala dong. Coba ya kita cari ya. Mas Toto mau lagu apa Mas? Lagu yang enak aja deh. Ya, ya. Susah nyarinya. Gorengan. Pengen tahu tuh Tahu, oke. berapa Mas? 1.000 aja. Oh ya udah 3 ya. 320. Beh, mau bangun rumah kayak apa 320 1.000? Maklum Pak, zaman sekarang apa-apa Ini mahal. deh Mas Toto. Iya. Iya. Kayak ini ya, apa? Gitarisnya Kaim Sasikun kan? Ini gitaris nih Mas. Wah, musisi. Wah, Foto nih, foto nih. bukan mie susu. Kita nih susu. Kita mie susu. Ini musisi bener. Musisi. Wah, berarti doanya terkabul. Kemarin kedatangan Bang Bongki, sekarang Bang Pandu. Pandu ya? Masa Iya. iya Pak? Masa iya dia? Ini Loh, artis ini. Gitaris toh, gitarisnya Kika. Gitaris nih, gitaris terkenal. Foto. Mantap Foto ini. dong. Leh, fotoin Leh. Pakai handphone lu. Ayo. Kayak dulu, kayak dulu. Wah, senang nih. Apa kabar? Apa kabar? Ngopi dulu Kang. Silakan. Ki, sini, Ki. Iya. Aduh. Satu- Kemana aja Kang Pandu? Dulu Kaim Sasikun nih, bandnya keren sebenarnya. Iya. Ya di eranya dia tuh juga mencuat juga. Iya. Cuma mungkin ya karena media tidak banyak mengekspos tentang kiprah Kim Sasikun, jadi dan banyak persaingan di era itu ya harus memilih, ya kan? Masih berkarya. Masih alhamdulillah Pak. Sekarang ngapain? Maksudnya masih dengan bandnya atau solo atau Kalau sekarang saya lagi ngerjain project solo karena dulu Kaim Sasikun juga udah bubar. Oh, udah bener jadinya. Iya. Aduh, sayang banget ya. Iya, jadi setelah Kaim Sasikun bubar, saya terusin kerja di studionya Bang Pai. Waktu itu saya sempat produce musik juga buat Cikita Medi, buat dan NJ, kayak gitu-gitu. Habis itu setelah itu saya sempat bikin band lagi sih, namanya Rubix. Jadi ada dia 2 orang, vokalis sama drummer tuh bekas vokalisnya Bambu sama drummernya Bambu gitu. Akhirnya dia mau bikin project solo, akhirnya Bang Pai bilang udah ngeband aja lah katanya daripada misa-misa gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya saya bikin band lagi namanya Rubix, tapi ya nggak jalan juga. ini nih peran media nih, peran media. Memang harus pandai-pandai mensiasati supaya media mau melihat. Karena media itu menampilkan sesuatu yang sensasional, ya kan. Ketika biasanya musisi-musisi yang berkualitas dia anti dengan sensasional. Bukan berarti yang punya sensasi tidak berkualitas. Ya, Dia juga berkualitas, tapi dia juga mungkin mau membumbui dengan sensasional juga. Tapi ada juga musisi yang memang bermodalkan sensasional. Ya kita kualitasnya standar lah ya. Iya, nggak tutup mata. Memang ada itu. Tapi banyak Mas musisi yang kayak Pandu nih, kualitasnya oke, cuman kurang beruntung aja media tidak melirik kan gitu kan, sehingga karya-karyanya atau eksistensinya tuh malah tidak Kayaknya terbalik Pak, maaf. terbalik tumpah dong Mas. Terbalik kayaknya. Kalau terbalik tumpah Mas. Iya. Set. Ini saya minum begini. Kang Pandu bikinin kopi dong. Tenang. Kopi atau ini? Tenang. Dia yang bayar. Iya dong.
Ya jadi banyak musisi yang kualitasnya oke mas, tapi kurang terekspos gitu. Gitu. Nah itu kesalahan siapa tuh? Medianya yang salah atau manajemen musisinya yang salah atau apa? Ini pasti kan bisa perlu berarti kan kita bisa juga diskusi sedikit bagaimana membangun suatu grup band atau entitas musik supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Oke, kita tanya Mas Kapan. Itu tuh. Dulu ketika tidak berhasil itu, Iya. apakah memang sudah mendekati media, promonya sudah benar atau segala macam itu, atau gimana tuh Mas? Sebenarnya sih kalau ke media udah sempat dekat juga gitu, cuman ya mungkin bad luck aja sih, maksudnya nggak oke juga sih jalannya, maksudnya promosinya kayak gini mungkin targetnya nggak sesuai kali ya kayaknya sih kayak gitu. Tidak maksimal akhirnya promosinya. Ya, terus mungkin ya gimana ya, secara kitanya juga mungkin mental udah pada ngedrop juga ya, maksudnya kalau ngejalanin terlalu lama tapi nggak ada perkembangan kan udah pasti tuh ada ngedropnya lah gitu, Energinya terkuras. Atau mungkin gini barangkali bisa juga disampaikan bahwa musiknya terlalu maju, pendengar belum siap mendengar. Iya. Gitu dong. Itu positif tingginya. Positif thinking. Jadi kenapa nggak ini ya? Musiknya terlalu maju sehingga belum siap. Nah sekarang mungkin udah pas. Jadi musik yang dulu bisa dimainkan sekarang. Udah frekuensinya udah sama. Pernah kepikiran niru artis lain bikin sensasi supaya media melirik atau apa gitu? Kalau saya sih enggak sih ya, soalnya saya lebih ke gimana ya, ke musiknya aja sih sebenarnya. Berarti dia lebih karya. Ya, lebih tapi kan karya. gini mas, sensasi itu juga sebuah trik sebenarnya. Trik, Strategi iya, betul. Selama bisa di manage gitu ya. Tapi juga banyak yang akhirnya kejeblos juga deh. Jadi gini, mungkin saya ibaratkan. Sebentar mas, nih kita berapa episode jarang loh disediain. Nanti dulu, ini mau untuk cerita. Jadi gini, sensasi itu ibarat tepung, ya kualitas karya itu tahunya. Jangan sampai tepungnya kebanyakan, tahunya sedikit. Nah kalau ini imbang, ya kan. Jadi antara sensasi dan karya itu harus seimbang. Nah harus dikeluarin supaya dimakan, ya kan. Kalau nggak nyampe ke tangan kita, nggak bisa dimakan. Sensasi sama ininya nggak nyambung. Betul. Gitu. Ya artinya kan sensasi itu tidak selalu negatif ya. Tidak selalu negatif. Sensasi itu kita bisa buat gimmick yang positif bisa juga. Hal yang menarik supaya orang bisa melihat, supaya media juga tertarik untuk meliput kan gitu. Iya, betul. Harus ada kayak nah itu namanya perlunya manajemen yang bisa menciptakan isu, yang meng-create isu sehingga orang mau menoleh nih. Karena kan bersaing dengan jutaan nih. Semua orang pengen terkenal. Semua orang pengen karyanya didengar. Semua orang pengen menunjukkan gini loh, ini loh. Sementara orang punya telinga dua. Dia harus memilih kan ini atau ini. Nah, untuk ketika ini, nah kita harus lebih kencang tuh suaranya. Ya untungnya ada pasar kan, ada di villa-villa berdasarkan dangdut, pop, reggae atau R&B. Nah itu agak membantu orang untuk memilih juga tuh. Jadi kita tinggal masuk ke kanal-kanalnya. Memang kalau masuk ke pop ya udah itu red sea. Jadi zona yang merah itu pertarungan begitu kuat. Iya kan, harus persaingnya banyak. Kalau mau yang sedikit ya misalnya pop Jawa atau pop yang lain lagi tapi ya pendengarnya juga sedikit, segmented banget kan. Nah waktu itu masuk kalau orang-orang pasar nyebutnya kan aliran tuh. Alirannya apa biasanya kan gitu. Alirannya apa dulu? Kalau dulu sih sebenarnya lebih ke pop ya waktu zaman pop ya. Meskipun ya. Rocknya juga ada, cuman karena mungkin saya lihat popnya itu dari liriknya ya, karena dia kan agak-agak mendayu-dayu gitu. Jadi saya bilang pop gitu. Dan kalau setelah itu udah selesai nih, maksudnya udah bubar, akhirnya waktu itu ketemu Rubix tuh dia sebetulnya lebih ke rock karena karakter suaranya si vokalisnya ini gitu. Nah, kalau yang project solo ini berarti main gitar juga, produce musiknya juga, nyanyi juga berarti ini? Betul. Oh, oke. Nama proyekannya apa nih? Namanya The Pandu. The Pandu. Pandu itu tahu lah. Pandu itu juga tokoh yang luar biasa itu. Pandu itu tokoh luar biasa. Kalau dalam pewayangan itu Raja Astina. Sebelum Duryudana ya Pandu Dewanata. Bapaknya Pandawa itu Pandu. Jadi ya bagus. Nah tapi kembali ke radio ya, ini hari radio. Memang radio ini pintu gerbang musik. Jadi kalau bisa menaklukkan radio, ya insya Allah bisa menaklukkan
bisa menaklukkan musik. Maksudnya musiknya bisa dipasarkan dengan baik. Ini Radio Pintu Gerbang karena ini udah punya jaringan ribuan di seluruh Indonesia. Ya kan? Kita terlalu banyak lah kisah sukses atau kisah sengsara musisi yang mau masuk bagaimana nembus ke radio, betapa susahnya. Begitu dia terkenal, orang berebut ingin menayangkan radionya, menayangkan di radio. Itu udah banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Lagunya apa Mas Pandu? The Pandu jagoannya nih. Jagoannya sih sebenarnya saya belum bisa nyebutin ya. Cuman kalau yang single pertama dia punya judul Kopi Pagi. Wih, pas ya. Kopi. Minum. Oh, Kopi Pagi. Kopi Pagi dong. Minum. Ini kopi. Nah, Kopi Pagi tuh nikmat. Pengen denger nggak lagunya? Boleh. Kopi Pagi diseruput ya, boleh lah. Coba kita dengerin ya kan? Boleh ya, Mas Pandu ya? Boleh dong. Ini main gitarnya ya. Jangan lupa tapi. Jangan lupa apa nih? Pasti. Oke, aku nyanyiin rapnya aja ya. Boleh. Kopi pagi membuatku lupa sebening dalam harum aroma sehangat pagi yang tak seindah mentari. Damai ya. Keren. Nada-nadanya, ambience-nya tuh kayaknya damai seperti Damai, pagi ini. Nah, Mas, Kopi Pagi ini harusnya dipaduin sama puisi pagi, Mas. Wis. Ada nggak puisi benar. pagi-pagi? Ada. Ya kan? Kita udah siapin puisi yang terkait dengan bahwa musisi itu kan harus berkaitan dengan jurnalis ya. Oh, media dekat. Ini kalau misal mau ada musisi, kalau di ring musisi keren juga ini. Oh iya, saya juga ikut lah. Oh iya, harus dong. Mie susu kan harus berperan musisi, ya kan? Sehingga kita harmonisasi. Boleh Mas Pandu ikut? Kita iringin Aki baca puisi nih. Oh iya Mas, mau tanya ini sebenarnya. Baru genjreng apaan? Kalau tahu boleh dikeluarin. Ah, Sekarang apa yang lagi dikeluarin ya? apa coba? Apa tuh tahunya? Ini puisi dulu dikeluarin. Nggak percaya ini bisa main musik. Dengerin dulu, ya kan? Bingung saya jadinya apa nih? Saya jadi bingung, masa tuh tiba-tiba nyelak. Ini baru dreng, aduh. Ayo. Oh, jurnalis. Karya Teguh Yuswanto. Orang-orang manggil Mbah King. Susah senangnya orang yang berprofesi sebagai jurnalis. Hari-harinya selalu menulis berita tragis, krisis, atau teroris. Tak lupa juga menulis yang manis-manis. Melewati hari hanya terpikir tugas redaktur. Berita kelar, malam hari bisa mendengkur. Tak pernah berpikir soal karir, apalagi direktur. Yang penting karya penting yang terukur. Oh jurnalis, berita miris tak bikin menangis. Oh jurnalis, berita kritis, hati-hati kena semprit komisaris. Menulis berita tidak bisa asal ketik, harus berpegang fakta dan kode etik.
kapan, di mana, berapa, apa, siapa, dan mengapa. Itu alat pengukur kelayakan berita. Oh jurnalis, melewati hari, tahu-tahu hari terlewat. Oh jurnalis, tanpa terasa rambut putih sudah melebat. Yang bikin kesal harus interview narasumber yang sok tahu. Apalagi ditambah tingkahnya yang belagu. Oh jurnalis, harus sesuai panggilan hati. Kalau tak ingin, susah setengah mati. Mana tepuk tangannya? Baru mau Pak. Tapi mantap puisinya Itu. Pak. Coba kalau memang Apa? seniman. Memang apa? Seniman. Oh, seniman. katanya, Oke, coba oke. Nyanyi bisa nggak? Kan tadi udah nyanyi. Tadi lagu syairnya bisa nggak? ya? Oh maksudnya dadakan, Iya, suruh bikin lagu dadakan. Puisi Mas dadakan. Teguh dinyanyiin. Iya. Kan udah dapat ilmu ini ya, Dapat. para semena. Iya. Kalau ini saya harus taruh kita. Biar murni. Seperti susu murni. Tapi gini Mas, nanti jangan lupa. Kan tahu udah saya keluarin tuh. Astagfirullah suruh bayar. Ntar bayar mah, Iya, tenang. tapi jangan lupa lagi, maklum. Nih, Kang Kalau Mandu. lupa. Sedikit. Pilih aja baitnya. Oh, oke siap. Barusan siap, di siap. Oh iya coba ya. di aransemen atau Iya, di iya, komposisi gitu. Wah langsung dites aja nih. Boleh. Mas Nih, Toto nih warung udah puisi pagi kok jadi ini kayak tim screening aja nih. Jangan-jangan publisher nih kan. Kasus. Kita dengerin, kita simak. Oke. Susah senangnya orang yang berprofesi jurnalis, hari-harinya selalu menulis berita tragis, krisis atau teroris. Tak lupa juga menulis yang manis-manis. Oh jurnalis, Gak mengikuti tidak berita miris Jadi penyanyi. menangis. Saya jadi penyanyi. Oh jurnalis, berita krisis, hati-hati kena semprit komisaris. Benar, bukti. Itu spontan yang bikinnya ya. Jadi balat ya. Ngeri banget ya. Ini musisi beneran ini. Ditodong langsung bisa jadi itu. Kalau Jadi pengen ngeband nih, gimana caranya bikin ngeband? Ada nih orang biasanya kerja tukang tambal pengen bikin band jadi tambal band. Kasus kan. begitu diledekin ternyata orang Jawa, yo Makanya ada yang ini suami-suami bikin band, husband. itu dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, husband. Ya, tapi dihabisin kita jalan. Oke. Ya. Mas Pandu masih mau di sini apa mau jalan juga? Saya sepertinya habis teguh gini langsung jalan. Oh, langsung jalan. Oke. Kita duluan Mas. Nanti yang bayar Mas Pandu. Kemana lagi? Parah banget kabur. Mau kemana? Luar ya, luar. Aduh. Waduh, udah ambil semua ya? Makasih ya gitarnya Mas. Oke, dibayar kapan? Minjem mulu. Aduh. Ya, ampun deh. Kasbon lagi tuh orangnya. Deh. Radio ketinggalan nih. Buat jaminan aja ya. Betul, kebetulan. Ada punya radio saya.